sebenarnya tidak ada juga yang diuntungkan secara mutlak ya Bang ya. Itu kesimpulan kita hari ini ya Bang. Kalau yang diuntungkan secara mutlak sebetulnya ya petahana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Bincang Pilkada Serentak 2020. Dan kali ini kita akan mengangkat isu tentang siapa sih sebenarnya yang paling diuntungkan dengan tetap dilaksanakannya Pilkada Serentak 2020. Mengingat pada akhir-akhir ini tidak hanya penyelenggara dari Pilkada sendiri yang terkonfirmasi COVID dan sebagainya, tetapi juga banyak bakal calon yang juga sudah terkonfirmasi. Nah, untuk membahas ini, kita akan berbincang langsung dengan salah satu tokoh muda Indonesia, Dr. Sosiologi Politik Universitas Negeri Surabaya, dan pernah menjadi Komisioner KPU Provinsi Jawa Timur tahun 2009-2014. Langsung saja kita sapa. Halo, Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam, Mbak Nika. Ya, ini ada Bang Agus Mahfud Fauzi. Saya sih lebih nyamannya manggil Bang Agus atau Bang Mahfud ini? Semua oke. Semua oke. Okay. Ntar kalau Mahfud mentang-mentang sama-sama dari Jawa Timur jadi MMD nanti ya. Iya. Oke, ini kita mau tahu nih Bang, gimana pilkada di Jawa Timur? Karena ternyata ada juga di Jawa Timur yang kena ya untuk bakal calonnya Bang ya. Iya, di Jawa Timur ada 19 kabupaten kota yang melaksanakan pilkada. Dan ada yang terkena COVID pada waktu proses pendaftaran. Meskipun ada sebagian yang mengatakan sesudah pendaftaran, tapi prinsipnya hari ini mereka terkena. Tetapi, dan ada, ya betul. Ya, tetapi hal itu tidak berpengaruh dalam proses tahapan-tahapan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu. Begitu, Mbak Nika. Oh gitu. Berarti kalau misalnya walaupun nanti positif pada pemeriksaan kesehatan dan sebagainya tetap bisa ya Bang melanjutkan atau diganti di beberapa daerah kan diganti misalnya. Sampai hari ini kalau di Jawa Timur belum ada wacana untuk pergantian ya, dan kalau kita melihat di dalam regulasi teman-teman KPU itu kan memang hal ini tidak sampai menggagalkan atau belum sampai menjadi regulasi yang selanjutnya menggagalkan seorang calon. Yang muncul itu adalah kalau berbicara apakah ini layak atau tidak layak, itu nanti tim medis. Tapi kalau memang COVID dan selanjutnya membahayakan, bahkan mungkin sampai mau meninggal dunia begitu, mungkin tim medis akan memberikan penilaian bahwa yang bersangkutan itu tidak layak, tetapi sampai hari ini belum. Oh gitu ya. Kalau misalnya sudah penetapan, itu apakah bisa dihentikan atau mungkin, tapi kan tahapannya kan tetap berlangsung ya Bang ya? Ya, tahapan di Jawa Timur relatif berjalan semuanya. Memang pada waktu tes kesehatan ada calon yang pada waktu itu minta mundur. Yaitu kan bagaimana komunikasi dengan penyelenggara pemilu. Karena kalau tidak, sangat mungkin akan menjadi pintu protes bagi pasangan lain ataupun mungkin pintu protes bagi rakyat yang akan memilih. Tapi sampai hari ini kalau di Jawa Timur bukan menjadi sesuatu, hanya kalau saya melihat ada salah satu atau beberapa calon juga malah menjadikan itu sebuah alat strategi pemenangan. Oh gitu? Iya. Gimana itu Bang ceritanya? COVID tidak diartikan sebagai hal yang negatif. COVID itu kan sebuah accident yang dia tidak menghendaki, tapi dia adalah kurban. Awal-awal tidak terdengar, tapi ada salah satu atau lebih dari mereka. Hal itu malah sekarang dipublikasikan dengan keberaniannya. Harapannya yaitu dia mendapatkan sesuatu dari proses publikasi itu. Mungkin biar dia mempunyai branding, dia seorang yang jujur. Kemudian dia adalah korban dari COVID-19 dari sang petahana yang tidak bisa mengendalikan laju COVID.
Dan Iya. selanjutnya yang kedua, dia mempunyai berbagai strategi bagaimana penanganan COVID. Jadi malahan itu menjadi kekuatan. Padahal kalau kita melihat itu malah kelemahan, tapi dia menjadikan itu sebuah kekuatan. Justru itu malah menjadi keuntungan tersendiri ketika itu dimanfaatkan untuk strategi kampanye lah ya Bang ya. Meskipun sebelumnya belum sampai ke kampanye. Betul. Nah, tapi memang ini sepandai-pandai seseorang, sang calon, untuk menjadikan hal yang senegatif pun bisa menjadi positif, apalagi yang positif. Intinya kan, kalau berbicara kontestasi, berbicara pilkada itu kan pemenangan. Kalau dia mampu memanfaatkan yang sekecil mungkin negatif menjadi positif, itu mungkin menjadi daya tarik dirinya untuk atau bagi masyarakat pemilih. Oh gitu. Tapi gimana kalau misalnya yang kena justru penyelenggara pilkada itu sendiri? Karena kan banyak, sampai sekarang itu kan ada KPU RI sampai kena. Ada beberapa di Bawaslu kabupaten kota juga ada yang kena. Itu gimana Bang untuk melanjutkan tahapan-tahapannya? Kalau penyelenggara memang perlu ada evaluasi lah. Meskipun sebetulnya peserta pun juga ada evaluasi ya. Saya secara pribadi yang berkecimpung dalam dunia politik lokal sudah lama, mulai 2003, itu saya kemarin sebetulnya kalau dilaksanakan pada bulan Desember, 9 Desember, itu relatif tidak atau kurang setuju. Tapi karena sudah disetujui, disepakati oleh pemerintah, Komisi 2 dan KPU, maka apa boleh buat? Kita tinggal menjalankan saja. Meskipun sekali lagi kata hati saya mengatakan lebih baik ini di 2021 deh paling cepat. Karena kondisi Indonesia itu masih luar biasa perkembangannya. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah belum mampu mengendalikan, maksudnya membuat zero dari COVID-19 ini. Tapi ya karena mereka sudah sepakat, lah ketika ada penyelenggara saat ini, selanjutnya kena COVID, ini sebuah evaluasi yang besar. Kalau menurut saya, dalam waktu bulan September-Oktober ini, kalau misalkan perkembangan COVID luar biasa, maka saya pikir pemerintah pusat, atau maksudnya pemerintah bersama Komisi 2 harus ngajak penyelenggara untuk ngobrol bareng deh, supaya tanggal 9 Desember itu direview. Kalau, sekali lagi, penyelenggara itu banyak yang kena, karena efeknya nanti proses apa itu namanya fasilitasi kepada peserta, begitu juga pemilih itu nanti tidak ada, begitu Mbak Nike. Tapi sementara ini tetap dilaksanakan ya. Tapi mengacu dari Undang-Undang Nomor 6 itu bisa ditunda sebenarnya ya Bang ya. Masih ada harapan misalnya kalau misalnya melihat perkembangan sejauh ini itu masih bisa ditunda atau nggak bisa lagi? Everything is possible. Dalam politik itu begitu. Jadi berbicara ilmu politik, peluang probabilitas sesuatu akan terjadi itu mungkin. Jadi tidak ada kata yang final. Apalagi berbicara regulasi ya. Regulasi kan buatan manusia yang merupakan kesepakatan dari pihak-pihak itu. Kalau sekali lagi pilkada malahan menjadi bahaya terhadap pemilih, begitu juga peserta pemilu, apalagi penyelenggara, maka menurut saya perlu direview ulang deh supaya proses menghasilkan pemimpin terbaik itu kemudian tidak mencederai atau tidak membawa korban banyak, begitu Pak. Gitu. Saya mau kembali ke Jawa Timur ini Bang. Pada masa pendaftaran kemarin itu kan banyak disoroti, ada arak-arakan, kemudian ada konvoy dan sebagainya. Nah itu gimana tuh Bang? Itulah masalahnya. Idealitas yang dihadirkan, yang diinginkan oleh penyelenggara itu tidak ditangkap baik oleh peserta pemilu, peserta pilkada ini. Jadi penyelenggara, saya melihat relatif di 19 kabupaten kota di Jawa Timur, begitu juga di daerah lainnya di luar Jawa Timur, itu kan mereka sudah menawarkan kepada peserta pemilu dan warga masyarakat
nggak usah datang ke KPU, nggak usah datang ke arah-arahan di jalan protokol, cukup di rumah saja Tapi nyatanya melihat tetap ya. dari Facebook, dari YouTube yang disiapkan oleh penyelenggara. Faktanya itu berbeda. Jadi apa yang diinginkan oleh Komisi 2 dan pemerintah bahwa aturan itu akan mudah dipahami, maksudnya pelaksanaan pada 9 Desember itu kan karena mereka berpikir ini pemilih, maksudnya pemilih yang mensupport dalam proses ini akan mentaati kok. Tapi faktanya pada proses pendaftaran saja seperti itu. Nanti kita belum tahu tahapan-tahapan selanjutnya kan? Betul. Misalnya masa kampanye, mungkin nggak sih kampanye itu tanpa ada pengumpulan massa? Karena di aturan sendiri kan tetap bisa mengumpulkan massa maksimal 100 kalau nggak salah. Kemarin kita diskusi dengan Bawaslu Depok. Benar gitu ya Bang ya? Betul. Kalau regulasinya diperbolehkan. Tetapi hal itu malahan menurut saya itu menjadi kontraproduktif. Pertama, kontraproduktifnya itu bagi ancaman kesehatan bagi penyelenggara, peserta, dan yang hadir. Maksudnya para warga yang hadir. Itu pasti terancam kesehatannya. Yang kedua, menurut saya, ini malahan orang yang ketika menggunakan kampanye konvensional itu, menurut saya, orang yang kurang cerdas dalam berpolitik. Wow, gimana itu Bang? Ya karena kan sekaligus kita konsultasi. Pada saat ini calon itu harus memainkan politik cerdas. Salah satunya dalam hal kampanye. Coba lihat aja Mbak Nike. Kalau pada waktu Orde Baru, kampanye itu relatif besar-besaran ke jalan raya, kemudian kalau bisa jalannya bisa macet, lapangan itu bisa penuh, tapi pada akhir-akhir ini orang ngapain ke jalan raya? Bahkan polisi pun, maksudnya aparat aparat keamanan itu juga relatif mereka menggunakan jalan-jalan yang membahayakan terhadap keselamatan orang lain, pengguna trafik lainnya. Begitu juga terkait dengan orang-orang yang hadir di sana, kalau kita boleh mengevaluasi, mereka tidak hadir karena kesadaran seperti pada waktu Orde Baru dahulu, tapi datang ke kampanye itu karena ada uang transport atau apapun. Lah, ini kan lebih baik. Kampanye cerdas. Caranya, salah satunya adalah menggunakan otak untuk bisa mempengaruhi para pemilih. Maksudnya, memperkenalkan para calon. Ya, berkreasi lah. Tidak cukup hanya menghambur-hamburkan uang di lapangan atau di jalan raya dengan kelihatannya semarak, nggak taunya pada hari H tidak ada itu kan masalah. Iya betul. Nah ini Bang, kita kan melihat sejauh ini kan banyak kita sedikit pesimis bahwa pilkada ini bisa sukses melihat banyak sekali menelan korban padahal baru sampai di pendaftaran, penetapan aja belum gitu. Nah sebenarnya siapa sih Bang yang paling diuntungkan dengan tetap dilaksanakan pilkada ini? Kalau pelaksanaannya pada bulan Desember, maka yang paling diuntungkan adalah calon petahana. Itu harus diakui. Calon yang dia petahana atau incumbent itu dia diuntungkan. Karena dia bisa menggunakan berbagai alatnya, meskipun pada waktu nanti sesudah diumumkan, mereka sudah off dari off sementara ya. Tapi yang perlu dipahami, Mbak Nike, di dalam ilmu politik itu semenjak seseorang itu dilantik menjadi kepala daerah, maka semenjak itu pula dia melaksanakan kampanye. Jadi, meskipun dia belum pada waktu masa kampanye pada proses pilkada, dia mulai 2015 dahulu itu sebetulnya sudah kampanye. Ini bagi petahana, incumbent. Hal inilah selanjutnya kalau dilaksanakan pada bulan 9 Desember,
maka petahana diuntungkan. Seandainya pada 2021 sebetulnya malahan akan menguntungkan semua pihak, dalam artian petahana tidak diuntungkan berat, tetapi para penantang calon, maksudnya lawan, itu juga tidak terlalu berat untuk bersaing dengan petahana. Gitu. Kalau dalam politik nasionalnya, Bang? Sama, sebetulnya sama aja ya? Politik lokal sama politik nasional itu karena ini kan keputusan sama. itu kan ada di pusat ya untuk tetap dilaksanakan atau ditunda gitu. Karena ini masih perdebatan. Kalau saya melihatnya begini, teman-teman pemerintahan pusat itu masih kalah bergen dengan teman-teman elit yang mereka elit partai maksudnya, yang mereka mempunyai basis di daerah-daerah. Jadi kan ini kan menyusun strategi untuk pemilu selanjutnya, salah satunya pemilu 2024. Ketika pada saat ini partai atau gabungan partai itu bisa mendapatkan kemenangan di banyak daerah, maka yang bersangkutan akan lebih mudah dalam proses pemilu 2024. Nah, disinilah saya melihatnya teman-teman pemerintah pusat itu masih melihat ini kesempatan untuk bagaimana petahana. Padahal menurut saya, kalau petahana ini selama 5 tahun, itu saya katakan tadi kampanye, tapi kampanyenya negatif, maksudnya program visi misinya tidak terlalu dihadirkan, maka sangat mungkin yang bersangkutan itu akan tidak dilihat oleh para pemilih. Apalagi misalnya seperti di awal tadi itu kan dengan kasus COVID ini, kepala daerah yang tidak bisa mengambil kebijakan untuk bagaimana mengatasi di daerahnya, itu juga bisa jadi bumerang ya Bang ya? Betul. Jadi semakin petahana, pada saat ini kan relatif belum ada yang bisa menyelesaikan COVID-19. Ini merupakan ancaman yang bersangkutan, maksudnya ancaman dari pemilih untuk tidak memilih dia kalau yang bersangkutan sampai pada 9 Desember itu tidak bisa menyelesaikan COVID. Apalagi jumlah COVID-nya bertambah. Nah, sebetulnya ini sebuah pintu masuk bagi teman-teman petahana untuk menyampaikan kepada elit partai yang ada di pusat, lebih baik diundur pada 2021 deh, karena saya kebetulan belum bisa menyelesaikan, kan begitu. Tapi sementara ini kan pikirannya, bagaimana pada 2020 kebetulan mereka masih mempunyai jabatan, itu kemudian dilaksanakan pilkada. Meskipun begini, Mbak Nika, perdebatan ini selalu fluid, tidak ada kata selesai, karena memang dari setiap daerah itu memang sangat dinamis, tetapi pemerintah pusat, maksudnya elit partai yang ada di pusat itu mendengarkan yang lebih banyak. Begitu, Mbak Nika. Oke, nah ini pertanyaan kita pakai perspektif dari akademis sebagai seorang sosiolog politik. Untuk pelaksanaan pilkada serentak ini worth it nggak sih Bang dengan dengan harga yang harus dibayar? Karena kan banyak yang dikorbankan ini Bang pasti. Iya, ini terlalu banyak korban ya dalam proses politik lokal ini ya. Jadi kalau apa sih sebetulnya niat dari demokrasi pelaksanaan politik lokal atau pilkada ini, yaitu ingin menghadirkan pemimpin yang sesuai dengan aspirasi masyarakat. Pemimpin itu bisa menghadirkan kesejahteraan, keadilan, kemakmuran bagi rakyatnya. Tapi kalau dalam proses ini saja, itu menghadirkan ancaman keselamatan, maksudnya meninggal dunia karena COVID, maka disinilah sebetulnya teman-teman yang mempunyai niatan positif, itu harus dipupuk secara positif. Jadi, sebetulnya Mbak Nika, pemerintah pusat, Komisi 2 sama KPU itu yang kata kuncinya adalah jangan sampai ada kekosongan dalam kepemimpinan daerah. Itu. Padahal hal itu
pasti kok. Kita maksudnya seandainya seseorang diundur sampai misalkan bulan Maret 2021, toh nanti ada PLT sementara yang mungkin 3 atau 4 bulan yang ya dia tetap bisa memimpin, tergantung sebetulnya bagaimana kita mengelolanya. Tapi target yang utama tadi menghadirkan keadilan, kebenaran, kesejahteraan, kemakmuran itu selanjutnya relatif tidak tercapai karena masyarakat menjadi ancaman atau terancam jiwanya oleh COVID-19 ini. Oke, Bangnya agak putus-putus tapi masih kedengaran clear ya di sana ya, Bang ya? Di sini clear aja. Oh, oke. Nah, tapi sekarang saya juga mau tanya, karena kan Abang pernah di penyelenggara pemilu juga di KPU Provinsi Jawa Timur. Kalau seandainya Abang di posisi sebagai pengambil kebijakan saat ini, apakah akan tetap dilaksanakan atau ditunda, Bang? Tinggal posisi saya kalau sebagai KPU dia tidak bisa berbuat banyak. KPU itu sifatnya hanya menyelenggarakan koordinasi pemerintah sama legislatif atau Komisi 2. Tetapi kalau saya sebagai pemerintah, saya mempunyai inisiatif bagaimana ini direview lagi untuk pelaksanaannya. Begitu juga seandainya saya berbicara sebagai Komisi 2. Hal itu memang berbeda pada ketika saya menjadi Komisi 2 sebagai corong dari partai politik, itu menjadi berbeda. Jadi yang menjadi dilematis itu, Mbak Nike, sebagai anggota DPR RI, khususnya Komisi 2, itu sebagai penyampai aspirasi rakyat atau penyampai aspirasi partai. Nah, ini yang perlu dikelirkan ya, Bang ya. Karena sepertinya lebih condong ke yang kedua tadi. Itulah masalahnya. Jadi, penyampai aspirasi partai yang selanjutnya itu bagaimana dalam proses politik itu bagaimana bisa menghasilkan kemenangan. Meskipun sebetulnya kalau diundur juga belum tentu kalah juga sih, kan tergantung pada proses strategi pemenangan saja kan. Gitu. Iya, kreativitasnya lah ya, Bang ya. Betul. Jadi sebenarnya tidak ada juga yang diuntungkan secara mutlak ya, Bang ya. Itu kesimpulan kita hari ini ya, Bang. Kalau yang diuntungkan secara mutlak sebetulnya ya petahana. Meskipun petahana itu akan menjadi dirugikan karena COVID-nya belum selesai. Kan itu aja. Gitu aja. Kalau sang petahana tidak bisa menyelesaikan COVID atau menurunkan angka COVID, dia untuk jadi terpilih lagi itu kecil. Karena ini kan karena ada yang bilang krisis itu adalah brand terbaik gitu. Karena sebenarnya kita sedang menghadapi krisis. Ketika seorang pemimpin bisa mengambil kebijakan atau langkah-langkah strategis, justru itu bisa menjadi strategi pemenangannya gitu ya, Bang ya. Betul, krisis menjadi strategi kemenangan bagi yang bisa menghadirkan solusi. Tapi kalau dia tidak bisa menghasilkan solusi, maka itu adalah bencana bagi yang bersangkutan ketika ada krisis. Iya, jadi disinilah sebenarnya uji ya, uji sebagai pemimpinnya itu di sini. Betul. Jadi ujian itu kalau di sekolah itu atau di kampus saya itu ada dua kemungkinan. Dia lulus dengan hasil baik, dia gagal karena ada yang lebih baik calon yang lainnya. Kan ujian kan begitu. Iya, juga dalam proses kontestasi ini, petahana ini diuji dalam proses kontestasi ini. Kalau dia berhasil memberikan solusi terkait dengan krisis 2020 ini, maka untuk meraih kemenangan itu sangat mudah. Tanpa kampanye, tanpa politik uang, itu mudah. Tetapi kalau tidak mampu menghadirkan solusi, maka dia menggunakan uang berapapun kelihatannya tidak didengarkan oleh para pemilih.
Oke, luar biasa diskusi kita malam hari ini, Bang. Dan saya mendapat pencerahan di sini. Ternyata memang yang paling diuntungkan di sini adalah petahana, dan tentu saja tidak terlepas dari partai politik pendukung ya. Ya. Dan kita berharap semoga saja ada jalan terbaik untuk pelaksanaan pesta demokrasi di Indonesia. Ya, semoga dan tidak memakan korban lah gitu ya, Bang. Betul. Oke, terima kasih Bang. Seharusnya rakyat yang diuntungkan. Karena rakyat yang akan mendapatkan pemimpin terbaik dari para kontestan yang ada, sehingga 5 tahun ke depan proses kepemimpinan di daerah itu adalah terbaik menghadirkan yang kesejahteraan, keadilan, kemakmuran bagi rakyat tadi. Oke, demikian. Nah, tetapi di sini tadi saya dapat pencerahan juga, Bang. Walaupun petahana diuntungkan, tetapi di sinilah uji dari kepemimpinannya. Apakah dia bisa memberikan solusi terhadap krisis yang kita hadapi, atau justru krisis ini menjadi bencana buat dia sendiri karena ternyata dia tidak punya kreativitas untuk atau tidak punya solusi untuk bagaimana mengatasi krisis ini, gitu ya, Bang ya? Ya, betul, Manika. Oke. Terima kasih Bang Agus untuk berbincang kita malam hari ini. Baik, sama-sama Manika. Ya, semoga kita semua sehat selalu, dan kita juga mendoakan kepada penyelenggara negara dan penyelenggara Pilkada 2020 agar diberikan kesehatan ya Bang ya. Karena ini kan penyelenggara ini kan yang benar-benar nanti di lapangan gitu ya, yang akan memfasilitasi, yang akan tahapan-tahapan itu gitu. Bagaimana kalau ternyata mereka jangan sampai panitia acara itu menjadi korban padahal acaranya berjalan baik kan begitu. Iya, padahal dulu di Pilpres juga banyak ya, Bang. Terima kasih, demikian bincang pilkada kedua kita kali ini. Saya Nika Ardina, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.